Karena saya satu di antara yang ikut ke Jogja dan ke Solo, saya melihat langsung ya bahwa UGM dan Jokowi tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Kalau UGM tidak mengakui, berarti ini ada tempat lain di mana barang ini diterbitkan. Apa lagi politikus PDIP Pak Betor Suryadi nih. Kemarin Roy Suryo Rismon ya kan, KKN-nya Pak Jokowi ditelusuri katanya. Ijazahnya nggak asli, terus skripsinya. Sekarang ada lagi, ijazah Pak Jokowi katanya dicetak di Pasar Pramuka. Makin aneh-aneh, makin nggak nyambung gitu loh. Ngapain dicetak untuk gubernur? Emang jadi gubernur harus S-sarjana? Nggak perlu. Saya juga nggak paham teman-teman. Menurut kalian masuk akal nggak? Ijazah Presiden Jokowi didapat dari Pasar Pramuka. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan ya fitnahan yang baru saja viral akhir-akhir ini, yaitu tentang tuduhan bahwa Jokowi memalsukan ijazah S1-nya di Pasar Pramuka, di Jalan Pramuka, Salemba, Jakarta Pusat. Yang menyampaikan tentu teman-teman sudah pada paham ya, sudah pada mafhum, yaitu bernama Bitor ya, yang disebut-sebut sebagai politisi senior partai terbesar di Indonesia alias Partai Kebo. Tetapi teman-teman ya, usut punya usut ya kan, ternyata Bitor yang sebagai politisi senior Partai Kebo itu sudah meninggal pada masa pandemi COVID beberapa tahun yang lalu gitu loh. Kan bikin kaget ya kan. Lah, terus yang akhir-akhir ini keluar sana, keluar sini, ya kan? Tuduh sana, tuduh sini. Yang menyebut Jokowi memalsukan ijazahnya di Pasar Pramuka. Ini siapa gitu loh? Bitor yang mana? Apakah Bitor yang sudah meninggal dunia itu sekarang bangkit dari kuburnya? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Karena saya satu di antara yang ikut ke Jogja dan ke Solo, saya melihat langsung ya bahwa UGM dan Jokowi tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Kalau UGM tidak mengakui, berarti ini ada tempat lain di mana barang ini diterbitkan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah zaman Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Aduh ya teman-teman ya, tadi sudah kita saksikan bareng-bareng pernyataan si Bitor ya, yang mengaku Bitor sebagai kader partai terbesar di Indonesia. Saya tidak mengerti apakah yang bersangkutan sendiri yang mengaku dirinya adalah kader elit, kader senior partai terbesar di Indonesia, ataukah ya semacam si RH ya, semacam si siapa itu, pokoknya itulah cecunguk-cecunguk itu yang menganggap atau yang memframing atau yang menarasikan bahwa Bitor ini adalah kader partai terbesar di Indonesia. Karena yang kita dengar tadi dari jawabannya ya kan, memang agak aneh gitu loh. Kader partai terbesar di Indonesia. Lah tapi kok ikut ke Solo, ikut ke Jogja gitu loh, ya kan? Nah itu kan anggota TPUA berarti gitu loh, bukan kader partai terbesar di Indonesia. Nah menurut teman-teman gimana? Karena dari berita yang muncul ya dalam video barusan, itu memang yang bersangkutan itu telah meninggal dunia, bangkit dari kubur mungkin ya. Lanjut. Ijazah Pak Jokowi dicetak di Pramuka katanya. Lihat ya. Tahu itu palsunya dari mana Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana Pak? Kan dikasih tahu, ada
dua yang kita mau pegang. Makin aneh ya, makin aneh-aneh. Dari keyakinan kita Dari keyakinan kita katanya. bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Apa lagi politikus PDIP Pak Betor Suryadi nih. Kemarin Roy Suryo Rismon ya kan, KKN-nya Pak Jokowi ditelusuri katanya. Ijazahnya nggak asli, terus skripsinya. Sekarang ada lagi ijazah Pak Jokowi katanya dicetak di Pasar Pramuka. Makin aneh-aneh, makin nggak nyambung gitu loh. Ngapain dicetak untuk gubernur? Emang jadi gubernur harus S-sarjana? Nggak perlu. Ya kan Pak Jokowi dulu udah disukai, udah cintai masyarakat. Di contohnya pun ya, dia tidak S1, dia hanya SMA. Ya kan ngapain dia buat S1, buat SMA aja bisa nyalon kok, terus bisa menang kok, ya kan? Nggak ada masalah. Kenapa dia untuk nyalon katanya harus butuh dokumen S1? Nggak nyambung makanya ini semua. Tapi ya udah, suka-suka kalian lah. Pusing aku mikirinnya. Aduh. Ngomong-ngomong, alat apaan tuh bang? Canggih banget bisa nempel tuh HP. Lah, baru tahu katro banget. Nggak tahu ini. Hah? Holder HP magnet. Nih lihat nih. Tuh lihat tuh. Tinggal off, tuh, nggak ada bekasnya, lihat nih, nggak ada bekasnya, tuh lihat tuh, ya kan? Dia pakai suction cup, ya. Ini magnetic phone holder pakai suction cup menghisap, lihat nih. Tinggal taruh, kunci, tarik deh. Nah, terus ini ada magnetnya, tinggal taruh handphone kita di sini. Tuh, lengket kan? Enak kan? Jadi kalau kalian lagi nyetir gitu kan, gak usah pegang-pegang handphone begini sambil lihat map, ngeri. Taruh pakai nih magnetic phone holder yang harganya murah banget. Cek keranjang kuringku di kiri bawah sini ya. Lagi promo harga spesial, mending check out sekarang daripada nanti harga udah mahal, pusing kalian. Tuh. Ya kan, jangan kan lihat map tuh. Bikin konten bisa, tuh lihat tuh. Bikin konten bisa, foto video, atau video call pacar, video call istri lagi nyetir, ya kan, sambil OTW pulang ke rumah bisa. Ya, jadi ini memang serbaguna banget dan kalian harus punya. Langsung check out di keranjang kuning sekarang, harganya lagi murah banget. Kalau nggak percaya, cek di sini sekarang. Mas Adril Purba saja ya, yang merupakan orang Batak ya, orang Sumatera Utara yang berada di Jakarta dan berprofesi sebagai pengacara. Ini aja geleng-geleng kepala teman-teman ya, mendengar atau mengikuti narasi-narasi atau tuduhan fitnahan yang dilayangkan oleh kubu pembenci Pak Jokowi terkait ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu. Yang mulai ijazahnya beginilah, yang begitulah, kemudian skripsinya beginilah, begitulah, kemudian KKN-nya beginilah, begitulah. Yang terakhir adalah katanya ijazahnya Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka oleh seseorang yang mengaku bernama Bitor ya. Katanya kader senior partai terbesar di Indonesia. Nggak taunya itu kader udah meninggal lama. Terus ini Bitor yang mana ini ya? Lanjut. Ijazah Presiden Jokowi. Akhir-akhir ini rupanya ijazah Presiden Jokowi itu didapat dari Pasar Pramuka Jakarta. Kalau dipikir itu UGM kok larinya di Pasar Pramuka Jakarta. Wah, polemik, isu, media sosial ini kadang-kadang emang lucu ya. Nggak tahu ya. Ini apakah rekayasa? Apakah biar berkepanjangan polemik ini? Saya juga nggak paham teman-teman. Menurut kalian masuk akal nggak? Ijazah Presiden Jokowi didapat dari Pasar Pramuka. Ya Allah, ya Allah. Ya mudah-mudahan cepat selesailah polemik ini. Ya kita biar ganti polemik lagi lah yang baru, biar nggak membosankan. Saya juga ingin mendengarkan polemik-polemik yang bisa memajukan kita ya. Jangan polemik berkepanjangan, akhirnya melantur, ceritanya nggak jelas. Lah masyarakat seperti saya ini akhirnya bingung ya. Apa, gimana gitu. Ayo kita mencari polemik yang lebih berdewasa lagi, yang lebih memajukan masyarakat. Terima kasih. Ya begitulah Bang ya. Saya tidak tahu, kemungkinan besar memang ada yang sengaja memelihara isu ini dengan tujuan tertentu ya. Memang ada yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari upaya agar ya kan, agar isu pemakzulan Gibran itu tidak viral begitu. Jadi untuk pengalihan isu atau untuk menekan isu pemakzulan Gibran. Tapi begini loh ya kan. Masa isunya itu adalah isu yang ujung-ujungnya itu
menghina Pak Jokowi? Kan nggak mungkin gitu loh, nggak masuk akal. Kalau memang misalnya ya kan Pak Jokowi atau Gibran itu ingin mengalihkan isu terkait upaya pemakzulan dirinya yang dilakukan oleh para purnawirawan bengek itu ya kan, yang udah tua bangke, pasti akan dipilih isu-isu lain yang lebih strategis, yang itu tidak akan ya kan menyudutkan dirinya, ya nggak menyudutkan keluarganya, nggak menyudutkan bapaknya, kan seperti itu. Ya nggak mungkin lah untuk menutupi upaya pemakzulan, isu upaya pemakzulan dengan isu ijazah Pak Jokowi palsu. Dia lepas dari isu pemakzulan, tetapi dia sama saja mengorbankan bapaknya, kan nggak mungkin itu ya kan. Aduh, lanjut. Saya mau polisi menyelidiki kasus itu yang terjadi di Pasar Pramuka. Itulah statement dari seseorang yang ahli digital forensik, pakar telematika dan lain sebagainya, nggak tahu apa. Tetapi ketika Barreskrim menyampaikan bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli, mereka tidak percaya. Sekarang narasi mulai disambung menyambung, kalau yang awalnya adalah ijazah palsu, sekarang ijazah dari Pasar Pramuka. Ketika ditekan apakah asumsi ataupun penilaian dia adalah benar, kita akan mendorong dan kita akan meminta kepada polisian untuk menyelidiki kasus kebakaran yang ada di Pasar Pramuka. Selalu. Dan anehnya, media yang ada di Indonesia, kalau mau membahas tentang ijazah palsu, narasumbernya itu dan itu lagi. Dan pembawa acaranya seakan-akan memojokkan, menyerang orang-orang di barisan Bapak Jokowi. Inilah, ketika titipan itu sangat penting, orang-orang cendekiawan dan orang-orang intelektual yang tidak bermoral itu sangat-sangat berguna. Dan kalian sudah melihatnya. Iya, saya melihat ada sebuah pernyataan yang paradok ya kalau kita mencermati dengan sedikit jeli saja. Nggak usah sangat jeli, sedikit jeli saja. Yaitu yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Saudara kita yang berasal dari Samosir yang saat ini berada di Jakarta ya kan. Pertama adalah pernyataan si Panci yang meminta polisi untuk memeriksa ya kan, untuk menindaklanjuti, padahal di lain momen ya, di lain kesempatan si Panci ini kan tidak mempercayai ya kan, tidak mempercayai institusi polisi ya kan. Aduh, nggak percaya sama polisi. Tetapi ketika ada isu bahwa Pak Jokowi itu memalsukan ijazahnya di Pasar Pramuka, menyuruh polisi untuk menyelidiki. Itu kan paradok, itu kan pikiran orang-orang yang terbelakang. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Siapakah Betor Suryadi yang pernah menyebut bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah ijazah yang dicetak ulang di Jalan Pramuka? Politisi kawasan PDIP Betor Suryadi disorot lantaran menyebutkan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu pernah dicetak ulang pada tahun 2012 di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Pengakuan Betor Suryadi ini diungkap di salah satu program televisi yaitu iNewsroom. Menurut Bapak Betor Suryadi, ijazah Bapak Jokowi dicetak ulang karena adanya kekurangan dokumen yang harus segera diserahkan ke KPU. Pembuatan dokumen ini dirancang dalam pertemuan inti antara relawan inti Bapak Jokowi yang diwakili oleh Anggit, David, dan Widodo, serta kader PDI Perjuangan DKI Jakarta yang diwakili oleh Dhani Iskandar, Indra, dan juga Yulianto. Pertemuan ini terjadi di Jalan Cikini secara rahasia. Yang mencetak ijazah Bapak Jokowi ke Jalan Pramuka adalah Bapak Widodo seorang, menurut penuturan Dhani Iskandar. Setelah dicetak ulang, kemudian diserahkan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta waktu itu dijabat oleh Bapak Prasetyo Edy Marsudi dan sejumlah pihak, termasuk M. Syarif dari Gerindra. Tapi menurut Bapak Betor Suryadi, Bapak Prasetyo maupun dari pihak partai tidak mengetahui bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah ijazah yang dicetak ulang. Siapa sih Bapak Betor Suryadi? Bapak Betor Suryadi adalah seseorang yang bernama Bambang dalam tanda kutip Betor Suryadi. Beliau merupakan aktivis kawakan sejak zaman Orde Baru. Bapak Betor Suryadi merupakan mahasiswa dari Universitas Pancasila pada tahun 80-an dan pernah mendekam di balik jeruji besi di zaman rezim Soeharto karena dituduh menyebarkan selebaran konservatif. Memiliki julukan Trickster King karena memiliki strategi perlawanan yang kreatif.
merupakan salah satu pendiri relawan penggerak demokrasi atau REPDERA, yaitu sebuah organisasi sayap dari PDI Perjuangan. Bapak Betor Suryadi pernah menjadi anggota DPR di Lampung dan juga DPR RI menggantikan almarhum Taufik Kemas. Ada sedikit pernyataan yang mengganjal dari pernyataan Bapak Betor Suryadi yang mengatakan bahwa partainya tidak mengetahui tentang apa yang terjadi. Waktu itu, Partai PDIP adalah partai yang mengusung Bapak Jokowi untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Terus pertemuan inti itu juga antara relawan inti Bapak Jokowi dan juga kader PDIP DKI Jakarta. Yakin partai tidak mengetahui? Yakin ketua partai PDIP tidak mengetahui hal tersebut? Apakah ini merupakan langkah awal PDIP untuk berani terang-terangan menyerang Bapak Jokowi? Kemarin Bapak Jokowi hengkang dari PDIP, Bapak Jokowi merapat ke PSI. Banyak rumor yang beredar bahwa sekarang itu Bapak Jokowi mulai tidak sejalan dengan Bapak Prabowo, sehingga ini dimanfaatkan oleh PDIP dan mulai menyerang Bapak Jokowi. Dalam sebuah podcast, Bapak Mahfud MD juga pernah mengatakan bahwa pada waktu Bapak Jokowi itu menyalonkan diri menjadi wali kota, titelnya adalah Dr. Andes. Tetapi ketika mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia, titelnya itu berubah menjadi insinyur. Kalau menurut Anda, apakah memang benar apa yang dilakukan oleh Bapak Betor Suryadi ini merupakan langkah awal dari partainya untuk menyerang Bapak Jokowi secara terang-terangan? Coba komen di kolom komentar. Mbak-mbak ya, yang sejak kemarin sudah saya katakan kelihatannya Anda itu netral ya kan, tetapi ya kalau kita mencermati dengan sedikit jeli ya dari diksi yang digunakan, intonasi, kemudian juga mengamati ekspresinya baik dari sudut pandang mikro maupun makro, ya saya mendapati sebuah anomali bahwa sebetulnya Anda tidak sedikit netral ya kan, sedikit condong ke kubu tertentu ya. Udahlah, nggak usah membahas Bitor yang merupakan kader partai terbesar di Indonesia itu. Tuh baca beritanya, udah meninggal dunia. Bitor itu sudah meninggal dunia. Nah, Bitor yang keluar-keluar ini adalah anggota TPUA ya kan, tempat pemakaman umum aki-aki. Astagfirullah, lanjut. Bahwa ijazah Jokowi ini dicetak secara terburu-buru di Pasar Pramuka jelang pencalonannya Gubernur DKI Jakarta. Kata siapa, Pak? Gini, karena saya satu di antara yang ikut ke Jogja dan ke Solo, saya melihat langsung ya bahwa UGM dan Jokowi tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Kalau UGM tidak mengakui, berarti ini ada tempat lain di mana barang ini diterbitkan. Good morning, selamat pagi. Beberapa hari ini lagi marak berita ya, bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu dicetak di Pasar Pramuka. Pernyataan ini dikeluarkan oleh ya seorang kader dari PDI Perjuangan, yaitu Betor Suryadi. Kali ini Betor Suryadi diwawancarai di salah satu acara televisi. Ya. Host dari acara televisi ini menanyakan kepada Betor Suryadi. Dia bertanya, Anda mengklaim bahwa ijazah Jokowi dicetak secara terburu-buru di Pasar Pramuka jelang pencalonannya Gubernur DKI Jakarta. Kata siapa, Pak? Betor Suryadi pun menjawab, ya gini dia bilang, karena saya salah satu di antara yang ikut ke Jogja dan Solo, saya melihat langsung ya bahwa UGM dan Jokowi tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Kalau UGM tidak mengakui, berarti ini ada tempat lain di mana barang ini diterbitkan. Maka saya langsung melacak. Coba dengarkan perkataannya sekali lagi. Dia bilang, ya, gini, karena saya satu di antara yang ikut ke Jogja dan Solo, saya melihat langsung ya bahwa UGM dan Jokowi tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Kalau UGM tidak mengakui, berarti ini ada tempat lain
di mana barang ini diterbitkan. Maka saya langsung melacak. Maksud dia ini, dia kan ikut ke UGM, sama ikut ke Solo, menggeruduk UGM sama Solo waktu itu. Dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan untuk kelompok dia. Ya, pihak UGM memberikan jawaban ya bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu memang asli. Itu jawaban tidak memuaskan bagi dia dan kelompoknya. Begitu juga jawaban dari Bapak Joko Widodo. Jadi dia pun mulailah mengarang cerita. Ya, seolah-olah pihak UGM itu tidak mengakui ijazah Bapak Joko Widodo. Padahal selama ini UGM sudah berkali-kali mengklarifikasi bahwasanya UGM lah yang mengeluarkan ijazah Bapak Joko Widodo karena Bapak Jokowi sudah mengenyam pendidikan di UGM. Ya, dia ini ya cocok logi karena tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Ya, dia langsung mengarang cerita, berhalusinasi sendiri bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka. Ya, jadi rakyat Indonesia jangan terkecoh. Ini hanya halusinasi daripada si Bitor Suryadi karena tidak mendapat jawaban yang mereka inginkan dari UGM maupun dari pihak Bapak Joko Widodo. Terus hostnya bertanya lagi, maksudnya Pak, UGM tidak mengaku menerbitkan ijazah ini. Terus dia menjawab, ya, si Bitor Suryadi ini bilang, artinya gini, UGM belum menjawab secara pas gitu ya dengan tuntutannya Roy Suryo dan kawan-kawan. Maksud si Bitor Suryadi ini, ya, UGM itu kan menjawab tidak sesuai keinginan si Roy Suryo. Ya, orang ini berharap UGM itu menyatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah dikeluarkan dari UGM. Kan cocok logi. Habis itu dia mengarang cerita. Ya, seolah-olah UGM tidak mengakui ya ijazah Pak Jokowi itu dikeluarkan oleh pihak UGM. Kata si Bitor lagi, UGM katanya masih saja menghindar. Padahal UGM udah mengklarifikasi berkali-kali. Terus hostnya bertanya lagi, informasi cetak di Pramuka, ya, Bapak datang ke Pramuka atau Bapak melihat tanda buktinya, atau Bapak menghubungi orang yang mencetak ijazah itu? Dia mulai kelabakan. Ya, Bitor Suryadi ini menjawab, ada pertemuan membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Ya, sehingga dicarilah jalannya sama Dhani Iskandar dan kawan-kawan. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat di jalan di Pasar Pramuka. Kan aneh. Kalau seandainya ada pertemuan membahas kekurangan dokumen Bapak Joko Widodo, ya otomatis dari PDI Perjuangan pasti menanyakan kepada Bapak Joko Widodo. Kan nggak mungkin PDI Perjuangan langsung mengambil tindakan ya mencetak dokumen Bapak Joko Widodo di Pasar Pramuka. Nggak masuk logika. Kalau mau berbohong itu Pak, ya pintar sedikit, jangan bengak kali. Pak, Anda memalukan PDI Perjuangan. Ya, kalau Anda bicara seperti ini berarti yang membuat ya dokumen Bapak Joko Widodo, yaitu ijazah Pak Joko Widodo di Pasar Pramuka, itu berarti PDI Perjuangan, bukan Bapak Joko Widodo. Kalau menurut ya cara bicara Anda, Pak, Anda itu bicara jangan karena kebencian, ya. Jadi Anda bicara ngawur. Anda sudah nampak berbohong. Kalau saja ada pertemuan ya membahas kekurangan dokumen Bapak Joko Widodo, itu pasti dari PDI Perjuangan menanyakan langsung kepada Bapak Joko Widodo ya atas kekurangan dokumennya. Gak mungkin PDI Perjuangan langsung mengambil tindakan membuat ijazah Bapak Joko Widodo di Pasar Pramuka. Anda sendiri ya, bukan hanya Joko Widodo yang Anda fitnah, tapi Anda memfitnah ya partai Anda sendiri. Di mana logikanya seorang Joko Widodo yang sudah 2 kali ya menjabat jadi wali kota Solo, ya ijazahnya
harus dibuat ulang sewaktu dia mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pak, kalau halusinasi, ya jangan halusinasi tingkat dewa. Dari situ aja perkataan Anda satu pun tidak ada yang benar. Joko Widodo menjabat sebagai wali kota Solo 2 periode menggunakan ijazah yang sama, ya, yaitu ijazah dari pihak UGM. Gak mungkin waktu mau mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta, ya, membuat ijazah baru. Gak masuk akal. Kalian juga yang menggaungkan bahwasanya dulu waktu menjabat jadi wali kota Pak Jokowi memakai gelar Dr. Andes. Jadi kau sekarang merancang lagi bahwasanya ijazah Pak Jokowi waktu mau mencalonkan diri jadi Gubernur DKI Jakarta, ya, dibuatlah di Pasar Pramuka. Logikanya kalau seandainya Bapak Joko Widodo mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, ya, menggunakan ijazah Dr. Andes. Dr. Andes kan sudah cukup, ya, untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Semua permainan kalian ini yang nggak rapi, nggak cantik. Seolah-olah kalian ini tak punya pendidikan, ya. Nggak mungkin ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Dan yang membuat bukan Pak Jokowi, PDI Perjuangan. Kalau dari bicara Anda, PDI Perjuangan yang membuat ijazah Pak Jokowi ini di Pasar Pramuka, bukan Pak Jokowi. Jadi sekali lagi, buat rakyat Indonesia, pandai-pandailah dalam meneliti satu berita. Dia ini halusinasi tingkat dewa, cocok logi. Karena jawaban daripada pihak UGM, ya, dia kan ikut tuh ke UGM sama ke Solo, ke rumah Pak Jokowi waktu menggeruduk UGM sama rumah Pak Jokowi. Dia ikut karena UGM, ya, memberikan jawaban yang tidak diinginkan oleh Roy Suryo dan kelompoknya, dan Bapak Jokowi juga memberikan jawaban yang sama, ya. Dia mulai mencocok logikan seolah-olah pihak UGM, ya, tidak pernah memberikan ijazah kepada Bapak Joko Widodo. Ini semua orang-orang yang sudah terkena gangguan jiwa karena apa? Karena kebencian. Jadi Pak, nanti kau pertanggungjawabkanlah, ya, omongan kau ini, karena pernyataan kau ini sudah disampaikan, sudah disebarluaskan oleh kawan kau sendiri, yaitu Rapli Harun. Apalagi sekelas Rapli Harun yang katanya profesor, percaya dengan omongan kau ini. Hanya orang yang punya penyakit jiwa lah yang percaya dengan omongan kau ini, bahwasanya ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Gak perlu, Pak, Pasar Pramuka, ya. Jokowi jelas punya ijazah asli. Intinya Ibu Yohana barusan menilai si Bitor-Bitor itu tadi itu sedang berhalusinasi, sedang mengarang cerita, ya kan? Dia mengarang cerita berdasarkan halusinasi yang ada dalam pikirannya, gitu loh. Dan yang paling mengherankan bagi saya, ternyata Bitor yang dimaksud, ya kan, dalam cerita ini, ya kan, cerita fiksi ini bukanlah Bitor yang disebut-sebut sebagai kader partai terbesar di Indonesia, ya, kader elit, kader senior. Ternyata kader TPUA, ya. Jadi kita jangan salah persepsi bahwa Bitor yang menuduh ijazah Jokowi itu produksi Pasar Pramuka itu bukan Bitor yang merupakan kader partai terbesar di Indonesia, melainkan Bitor kader TPUA, ya, tempat pemakaman umum aki-aki. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.